Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gua akan membahas oknum ormas nih geng, yang mengaku sebagai jagoan dan dia memalak seorang sapam di daerah Bekasi, Jawa Barat. Lalu sebenarnya siapa ormas tersebut atau oknum ormas tersebut yang mengaku sebagai jagoan dan preman, dan bagaimana kronologinya? Di sini gua akan membahasnya geng. Seperti yang kita tahu, jika bulan Ramadan, lebih khusus ketika memasuki hari raya ya gengs, ya kayak sekarang ini H-10, misalkan H-8, H-7, itu banyak sekali oknum ormas yang mana dia itu memanfaatkan situasi atau momen tersebut. Jadi dia tuh pura-puranya minta buat THR gitu loh geng, atau buat acara-acara tertentu lah ya, kayak misalkan acara takbir keliling katanya, padahal dia bukan bagian anggota ormas manapun gitu loh, atau dia pun nggak mengadakan acara apapun gitu loh gengs. Dan pastinya itu masuk kantong pribadi dia lah. Dan ini pun terjadi di banyak tempat nih, khususnya di Pulau Jawa nih geng. Sekitar 80% sampai 90% ada nih di Pulau Jawa nih. Gue nggak tahu kalau di pulau lain. Nah, kenapa gue bisa tahu? Karena gue pernah mengalaminya gengs. Dan apakah gue ngasih? Tergantung. Kalau misalkan dia benar-benar ormas dan gue kenal, ya gue kasih lah. Karena kan itu salah satu dukungan gue dan salah satu bentuk terima kasih kita, ya enggak? Salah satu bentuk terima kasih kita juga. Kenapa? Karena biasanya nih geng, biasanya ormas-ormas yang mengadakan takbir keliling, biasanya mereka juga membangunkan kita sahur gitu loh. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasihnya, itu suatu hal yang wajar kalau kita ngasih mereka geng. Ini kalau misalkan benar-benar ormas ya, benar-benar ormas dan mereka benar-benar real nih, real ormas, terus mereka benar-benar mengadakan acara, plus mereka jelas gitu loh geng, jelas siapa ketuanya, jelas juga dari mana gitu loh, bukan oknum ormas seperti yang akan gua bahas ini. Pada saat itu, pada tanggal 21 Maret viral nih geng, video tentang salah satu oknum ormas nih geng, yang mengaku dirinya adalah jagoan Cikiwul katanya geng. Padahal dari tampangnya aja gue udah pastiin lah dia itu pengangguran, plus dia adalah oknum gitu loh geng, oknum yang mengaku ormas. Dan di sini dia lagaknya itu sangat sok banget gitu loh geng, gedek banget gue liatnya juga. Bahkan dia memaksa kepada salah satu sapam di perusahaannya geng, di daerah Bekasi, untuk menemui atasannya coba geng. Dan gua kira ketika gua pertama kali menonton videonya atau beritanya nih gengs, gua kira si sapam ini nggak mau ngasih gitu loh. Kemudian marah si oknum ormas ini. Gua kira seperti itu awalnya geng, tetapi enggak geng, gua salah. Padahal sapamnya itu udah ngasih loh, udah ngasih 20.000 dan dia masih nggak nerima gengs. Jadi dia pengen yang lebih gede gitu loh. Dan dia di situ berbicara seperti yang ada di samping kanan gua gengs. Intinya di situ dia maksa gitu loh, maksa pengen ketemu atasan si sapam ini. Dan dia nggak mau nerima gitu loh geng, nggak mau nerima uang 20.000 yang diberikan sapam tersebut. Sambil dia tuh berkata, ini mah dari lu katanya, dari lu 20.000, bukan dari atasan lu. Gua mau ketemu atasan lu nih, gua mati-matian bela negara. Nih menurut preman ingusan ini geng, preman dari Cikiwul ini yang ngaku sebagai oknum ormas nih geng. Menurutnya dia adalah preman dan dia yang megang daerah situ gitu loh. Ya terus kalau misalkan iya, kenapa gitu kan, seenaknya mau jadi orang. Tetapi di sini sapam berusaha menjelaskan ya geng, bahwa atasannya nggak bisa menemui dia, tapi dia ini masih maksa geng. Bahkan salah satu teman oknum anggota ormas tersebut ikut ngomong. Cuma di sini nih suaranya kayak seorang perempuan ya geng, ibu-ibu lah. Dia tuh ikut ngomong katanya. Ya intinya dia berkata ngebantu lah gitu geng, ngebantu biar bisa ketemu atasannya gitu. Lalu setelah videonya viral, dia pun meminta maaf gengs. Mungkin kalau nggak viral, ini manusia bejat ini masih lanjut kayaknya nih. Masih lanjut minta-minta THR, padahal dia nggak kerja di situ. Karena kalau kita lihat istilah THR ya geng, lihat atau dengar istilah THR, THR itu artinya tunjangan hari raya geng. Untuk siapa? Untuk seseorang yang bekerja di salah satu tempat gitu loh gengs, tempat atau perusahaan lah ya. Jadi kalau ada orang nih tiba-tiba ke tempat perusahaan atau ke perusahaan elu lah ya, misalkan lu punya perusahaan nih, minta THR kan lucu ya nggak? Dia nggak kerja di situ, tiba-tiba nyelonong minta THR, apalagi maksa kayak tadi tuh, kayak orang yang sok-sok jagoan ini yang ngaku bahwa dia tuh adalah preman daerah situ gengs. Setelah videonya viral, dia pun minta maaf dan dia di sini mengaku menyesal gitu geng. Dan di sini pastinya netizen banyak yang berkomentar negatif lah ya nggak, dan berasumsi liar pastinya lah. Kenapa? Karena arogannya dia dulu ketika dia meminta ketemu dengan atasan salah satu pabrik kepada sang sapam itu sangat pemaksa geng. Dan dia di situ kayak nggak terima geng, nggak terima dikasih 20.000. Jadi di sini kita pasti bisa lihat ya geng, kebejatan lengkap dari si oknum ormas ini geng, oknum yang mengaku ormas maksud gua. Padahal dia cuman sampah masyarakat lah ya nggak.
Jelas banget dia nggak mau nerima 20.000 itu, dan dia mau yang lebih besar gitu loh geng, intinya kayak gitu. Dan dia pun nantang Sapam gitu kan. Dia nantang Sapam nih bahwa dia adalah yang megang daerah situ geng. Bahkan dia pun mengancam nih geng, mengancam Sapam tersebut bahwa kalau misalkan nggak diizinin nih ketemu dengan atasannya, dia akan halangi gengs, halangi jalan di depan PT tersebut geng, atau perusahaan tersebut, yang mana dia itu minta THR tadi tuh geng. Bahkan dia pun di sini berkata membawa-bawa negara nih gengs, katanya dia utusan negara, dia bela negara katanya. Bela negara kok nyampah kayak gini, ya enggak? Dengan tindakannya yang arogan tadi tuh gengs. Dan ketika dia udah viral terus meminta maaf pun, dia juga berkata meminta maaf juga nih geng kepada Sapam yang udah dia bentak-bentak tadi tuh. Sorry kalau suaranya agak berisik karena video ini diambil ketika sahur ya geng. Ini ada masjid di dekat tempat tinggal gua, lagi ngebangunin sahur. Tapi kita fokus aja ke pembahasan gua ya gengs. Nah di sini kita dapat ambil kesimpulan dan pelajaran bahwa kita itu jangan percaya geng, kalau misalkan ada segerombolan orang nih yang mengaku ormas dan kita itu nggak tahu dan nggak kenal, mending kita tolak aja gengs. Walaupun dia bawa selembaran, karena kadang-kadang selembarannya juga palsu geng. Gua jujur pernah lihat dan pernah ngalamin sendiri nih geng, selembaran yang ditunjukkan kepada gua nih ketika ada seseorang oknum yang minta sumbangan nih geng. Dia itu ngomong ke gua pengen minta sumbangan geng, minta sumbangan untuk masjid A. Nah pas gua lihat brosur nggak jelas kenapa di situ nggak ada keterangan kecamatannya, nggak ada tanda tangan ketuanya gitu loh gengs, hanya ada tanda tangan sekretarisnya doang, itu pun nggak jelas. Kayak apa ya, kayak fotokopian lagi gitu loh gengs, kayak udah difotokopi 2 kali gitu loh gengs. Intinya di situ nggak jelas alamatnya, nggak lengkap gitu geng, nggak lengkap dan nggak jelas. Plus dia pun tampilannya itu mencurigakan lah gengs. Ada 2 orang waktu itu. Dan gue pun bukan maksud menjelekkan orang atau bukan maksud buruk sangka gitu loh geng, karena gue tahu di daerah gue tahu masjid-masjid dan tempat-tempatnya gitulah. Tapi di situ nggak tertera dengan lengkap gengs alamatnya, tapi kabupatennya sama kayak yang gue tinggalin gitu loh. Tapi kecamatan dan desanya nggak ditulis, RT RW-nya pun nggak. Itu kan mencurigakannya nggak? Karena kan selayaknya misalkan umumnya misalkan seseorang minta sumbangan atau suatu organisasi pasti mencantumkan alamatnya dengan lengkap plus misalkan ketua ormasnya atau ketua DKM-nya gitu kan. Jadi kita harus lebih hati-hati lah ya, terutama momen-momen kayak gini, momen-momen mendekati lebaran gitu geng. Pasti banyak oknum-oknum yang meminta dengan alasan acara takbir keliling atau acara pentingan THR gitu loh. Kita patut waspada intinya. Dan kita juga jangan takut gitu kan, misalkan ketemu oknum-oknum kayak tadi tuh geng, kayak tadi yang viral. Oke, terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gua dari menit pertama sampai akhir. Dan buat kalian suka dengan video gua pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel di sampingnya gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.